Udah sembuh, tapi kok masih kayak nggak fit ya? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Pada episode kali ini, saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam, akan menjelaskan tentang sebuah istilah yang disebut dengan Long COVID Syndrome atau gejala lanjutan pasca seseorang sudah sembuh dari COVID. Long COVID Syndrome itu sebenarnya bukan istilah medis ya. Kalau dilihat sejarahnya itu yang menciptakan penyintas juga ya. Mereka sudah dinyatakan sembuh tapi masih belum kembali betul gitu. Masih ada beberapa gejala yang dirasakan. Nah, gejala-gejala long COVID ini sangat banyak sebenarnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu masih bisa menimbulkan gejala. Paling umumnya nih ya masih seputar saluran napas. Entah kadang-kadang masih batuk, kadang masih meriang, kadang masih pilek-pilek. Ada yang indera penciumannya nggak kembali 100%, indera perasanya nggak kembali 100%. Dan yang paling sering yang saya temukan dari pasien-pasien yang saya tangani adalah itu kayak stamina belum balik. Gampang capek, ngos-ngosan. Bahkan masih ada yang ngeluh sesek untuk beberapa aktivitas yang berat. Dan gejala long COVID ini bisa bertahan cukup lama loh ya. Bisa sampai ada yang 6 bulan bahkan ya. Pasien saya tuh ya baru batuk-batuk kecilnya tuh hilang gitu. Jadi ini bisa bertahan sangat lama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak juga gejala yang terkait dengan saraf dan juga kejiwaan. Kecemasan berkepanjangan, depresi, gangguan keseimbangan, ada yang mengalami hipotensi ortostatik habis dari tiduran atau misalnya duduk agak lama gitu terus bangun terus kayak gelap, tekanan darahnya turun. Itu bahkan sampai mempengaruhi segitunya gitu gejala long COVID. Bervariasi sekali. Bisa iya, bisa enggak. Dari penelitian dan dari pengalaman pribadi, pasien-pasien yang akan mengalami long COVID syndrome ini biasanya yang usianya agak lebih tua, mungkin di atas 50 tahun. Terus punya comorbid biasanya. Comorbid makin banyak, nanti gejala long COVID-nya juga biasanya pasti ada, meskipun nggak selalu loh ya. Terus mereka yang pas lagi ngalamin sakit, gejalanya itu sedang ke berat. Kalau yang gejalanya ringan, jarang sih saya temukan yang masih ada long COVID syndrome-nya gitu. Biasanya sih sembuh dengan sempurna. Tapi kalau yang gejala sedang sampai udah mulai mengalami sesak atau bahkan yang sakitnya berat, kritis, masuk ICU, itu pasti ada long COVID syndrome-nya. Karena kerusakan paru-parunya dan juga mungkin organ-organnya itu terkena akibat COVID-nya. Jadi sudah sangat wajar lah kondisi organ-organ itu tidak kembali seperti semula dan tetap memberikan gejala ketika sudah dinyatakan sembuh dan tidak menularkan. Yang lain lagi, penelitian ada yang bilang kalau kegemukan, jadi gemuk terus kena COVID itu resiko terkena long COVID juga meningkat. Dan kalau misalnya pada saat terkena COVID gejalanya ada banyak gitu ya, lengkap gitu, demam iya, batuk, pilek, gangguan penciuman, sesak napas, mual, muntah, diare, semua ada gitu, banyak banget gejalanya dalam satu kondisi penyakit. Itu juga resiko mengalami long COVID meningkat. Tapi tidak semua pasien akan mengalami long COVID. Sebenarnya terapi untuk gejala long COVID ini tidak ada terapi yang spesifik. Suportif aja, masih batuk kayak kasih obat batuk, masih flu ya kasih obat anti alergi, kasih obat flu, masih sesek-sesek kalau seseknya sampai menurunkan oksigen di darah ya dikasih implementasi oksigen di rumah gitu. Lemes-lemes, pegel-pegel, segala macam kasih obat pegel, kasih vitamin, lanjutan. Jadi tidak ada terapi yang spesifik dan itu nanti mudah-mudahan sih hilang dengan sendirinya, tapi bisa bertahan cukup lama tuh. Nah ini ada sedikit demonstrasi yang akan menunjukkan beberapa olahraga atau latihan, khususnya latihan pernafasan ya. Ini bagi mereka yang mungkin masih sedang sakit COVID dan juga bisa dilakukan juga bagi yang sudah selesai COVID-nya supaya paru-paru kembali seperti semula fungsinya. Jadi mudah-mudahan sih jangan sampai muncul gejala sesak atau batuk-batuk yang mengganggu banget. Ini kita saksikan dulu.
Nggak nyampe lagi. Halo, Panti 3 plus minus. Ya, tolong kirim satu terapis ya ke Rumah Sakit Cepat Waras. Terima kasih. Baik, ini udah dilihat ya latihannya kayak gimana, mungkin bisa diterapkan bagi yang masih sakit maupun yang sudah sembuh dari COVID dan masih merasakan gejala pernapasan. Semoga berguna. Jangan pernah bosan, jadikan protokol kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan gaya hidup kita yang baru, supaya kita jangan kena COVID. Karena kalau sampai mengalami long COVID, itu kualitas hidup terganggu benar-benar deh ya. Nggak bisa aktivitas seperti semula, kerja jadi nggak benar segala macam. Jadi banyak ruginya teman-teman. Sebagai penutup, saya berdoa semoga kita senantiasa dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan selalu, dilindungi dari bahaya COVID, selalu waras, makin waras, menjadi sobat waras di channel ini dalam. Like, share, komen, subscribe, jangan lupa aktifin belnya kalau suka dengan konten-konten kami. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Mm-hmm.